Baik, Mas Mbak, kita mulai saja ya. Sambil saya record untuk apa itu bukti bahwasanya untuk mengganti yang kemarin gitu ya. Nanti sama record buat teman-teman kalau yang tidak masuk nanti saya beri tugas dari rekaman ini ya. Saya berikan. Okay, thanks a lot for all of you for coming into the what is it, the class for today. I will greet you first. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Okay, yeah, we are going to continue for our materials. Yeah, for English lesson, I think that we have to meet three meetings more ya. Kalau nggak salah, kita masih ketemu 3 kali lagi. 3 kali atau 2 kali? Oke, ini pertemuan 13. Oh, 2 kali lagi. Oke, jadi 2 kali lagi. Oke, Mas Mbak semuanya untuk hari ini for today's material Memeka will deliver the material ada topic and topic sentence. So we are going to learn about reading text ya. Kita akan mencoba untuk belajar membaca sekarang. Okay, I believe that all of you is familiar with the word topic ya. Not taufik but topic ya. Yeah, this one. Oke, jadi kita akan mencoba mengenal mengenai what is topic and what is topic sentence ya. Jadi kita akan mengenal apa itu topik sama what is topic sentence, yaitu kalimat-kalimat topik. Oke, in bahasa Indonesia, I think that you are familiar too in the use of topic or in the finding of a topic. Kalau di bahasa Indonesia, kalau tidak salah, Anda semuanya itu sudah pernah belajar yang namanya menemukan topik, ya kan? Oke, sekarang kalau dari pendapat Mas Mbak semuanya yang ada di sini, gitu ya, yang belajar kali ini, kira-kira kalau dalam bahasa Indonesia yang namanya topik itu seperti apa sih? Any idea? What is topic in Tema, bahasa Indonesia? Apa Mas Bungki? tema, Topik itu Pembahasan. tema. Yakin topik itu sama dengan tema? Pembahasan. Mbak Heti, pembahasan. Oke, ada ide yang lain? Inti Apa utama itu? dari bacaan. Apa Mbak Ata? Mbak Ata, Inti utama dari bacaan. inti Pokok utama permasalahan, Bu. pokok permasalahan. Oke. Sekarang kalau saya punya teks misalnya, ya, saya punya teks, kemudian dalam satu teks itu ada 3 kalimat tok, gitu ya, ada 3 kalimat tok, gitu ya. Kira-kira yang misalnya kita mau menyebut, oh ini topik, oh ini misalnya apa itu gagasan utama, oh, ini inti permasalahan. Nah, seperti yang disampaikan Mbak Atta tadi. Oh, ini adalah pembahasan, misalnya seperti itu. Mana yang membedakan ya dari 3 kalimat itu, ya, misalnya kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga. Mana posisi pembahasan, di mana posisi topik, di mana posisi inti permasalahan, dan di mana posisi misalnya tadi eh, ada pendapat lagi tadi apa tadi? Pokok permasalahan, kemudian inti permasalahan, kemudian apa? Ada ada yang menjawab gagasan utama enggak tadi? Oh, tema, ada yang menjawab tema tadi, ya. Oke. Kira-kira tema itu posisinya di kalimat pertama, dua, atau tiga? Kira-kira kalau topik itu posisinya di kalimat pertama, kalimat kedua, atau ketiga? Dua. Kira-kira Mbak Eti, kalimat yang kedua, itu yang apa Mbak? Yang Mbak Eti sampaikan tadi, apa itu? Pokok permasalahan. Iya, biasanya kalimat pertama pembukaan, isi, Hmm, baru penutup. oke, kalimat pertama adalah pembukaan, kemudian kalimat kedua isi, penutup. Berarti topik itu ada di kalimat dua, Mbak Eti. Ada di isi. Iya, menurut saya Yakin? gitu. Oh, menurut Mbak Eti seperti itu. Oke, sekarang kalau menurut PowerPoint
yang akan saya sampaikan kira-kira bagaimana? Oke, let me share ya, the PowerPoint ya. Oke, this one. Oke, we are going to find two categories. Kita akan mencari dua kategori yang namanya topik sama topik sentence. Oke. Nah, dalam satu kalimat, dalam satu teks ya, bukan satu kalimat, maaf. Dalam satu teks. So, a text has three kinds of sentences in a paragraph. Jadi dalam satu buah paragraf, ya, atau sebuah teks itu memiliki 3 kalimat minimal. Ya, 3 kalimatnya adalah the three sentences are one is a topic sentence, the second is supporting sentence, and the third is concluding sentence. Jadi kalimat itu ada kalimat topiknya, kalimat apa? Supportingnya, kalimat pendukung, sama yang kalimat ketiga adalah kalimat penutup. Berarti topik itu berada di kalimat mana? Pertama. The first topic. Oke, jadi topik sentence itu adalah inti dari apa itu paragrafnya. Dia berada di kalimat pertama. Kan itu. Oke, dalam bahasa Inggris dia berada di kalimat pertama. So we call it is topic sentence. Kita memanggilnya, menyebutnya yaitu dengan topik sentence. Lah, baru kalimat kedua itu namanya adalah supporting sentence, yaitu kalimat pendukung dari kalimat utama. Itu. Kemudian kalimat yang terakhir karena terdiri dari sedikitnya 3 dalam satu paragraf, berarti supporting sentence-nya boleh banyak. Silahkan Anda memilih supporting sentence-nya bisa 3 kalimat, 4 kalimat, 5 kalimat. Itu that is try to make a paragraph into longer paragraph. Yang membuat paragrafnya menjadi panjang itu adalah supporting sentences. Oke, topik sentence hanya satu, concluding hanya satu, tapi yang banyak adalah di supporting sentences. Nah, itu pendukungnya yang banyak. Ya, so the last sentence will be conclude. Berarti conclude harus Anda simpulkan, Anda endingkan. Nah, gitu ya. Berarti ending kalimatnya apa? Gitu ya. Mau menutup, berarti kalimat penutup. Closing sentence. Itu berarti conclude-nya. Mau disimpulkan, berarti conclusion. Berarti conclude sentence. Kemudian mau happy ending atau sad ending, itu juga termasuk dalam concluding sentence. Nah, gitu ya. Misalnya kalau cerita-cerita itu dalam satu paragraf, belum tentu satu paragraf habis. Nah, gitu kan. Berarti kalau satu paragrafnya belum habis, apakah paragraf itu memiliki concluding sentence? Tentu saja tidak. Nah, gitu. Berarti kalimat atau sebuah paragraf itu belum tentu memiliki concluding sentence dalam kalimatnya. So, at least for a text in a one paragraph consists of topic sentence and supporting sentences. Jadi dalam satu paragraf, kalau dia paragrafnya berparagraf-paragraf gitu ya, misalnya ada 5 paragraf, nah gitu kan, berarti paragrafnya 1, 2, 3, 4, itu dia belum memiliki concluding sentence. Concluding sentence-nya pasti akan berakhir di paragraf 5 kalau dia membuat teksnya 5 paragraf. Kalau membuat teksnya only one paragraph, berarti pasti akan ada concluding sentence di one paragraph. Nah, seperti itu. So, the author will have different idea in writing a paragraph. Jadi dia punya ide, ya, membuat paragrafnya mau 1, mau 3, mau 5, gitu kan, mau berbab-bab. Nah, itu namanya a text. Oke, this one, this is about the sentences in a paragraph, dalam sebuah paragraf. Berarti tadi jawabannya ketika topik sentence itu berada di kalimat kedua, berarti salah, gitu ya. Karena kalimat dua isinya adalah supporting sentence. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan. Nah, bedanya topik sama topik sentence itu apa? What is topic and what is topic sentence? A topic is a word
or, oh sorry, ini bukan of ya, or, tipu memang. Ini or. Oke. So, a topic is a word or a phrase. Jadi topik itu bentuknya adalah satu kata atau satu kelompok kata. Yang namanya phrase itu adalah kelompok kata. In which the main idea of a paragraph is stated. Di mana gagasan utama dari sebuah paragraf itu ditulis. Itu namanya topik. Ya, berarti topik itu adalah bagian dari gagasan utama. Oke, atau opini inti. Ya, jadi opini inti, point of view, gitu ya, atau main idea. Jadi topik itu bagiannya, ya, di dalamnya dari main idea. Jadi dia tidak akan keluar dari main idea. Dia berada dalam satu kalimat dengan main idea. Itu namanya topik. Dan bentuknya dia hanya kata atau frase. Ada yang bisa membedakan kata sama frase? Ya. Contoh satu kata, contoh satu frase. Silahkan. Yuk, siapa yang bisa memberi contoh? Kata itu contohnya apa dalam bahasa Inggris? Frase contohnya apa dalam bahasa Inggris? Karena kata itu berarti satu. Topik itu berarti satu kata. Kan itu. Topik sentence berarti berapa kata? Dua kata. Nah, kalau a phrase itu adalah kelompok kata. Berarti kalau topik saja itu adalah a word, kalau topik sentence itu a phrase. Sama dengan ketika bilang beautiful. Itu satu kata. Beautiful, ya, a word. Tetapi beautiful tidak mungkin menjadi topik, ya, karena dia kata sifat. Topic are simple and described with just a word or a phrase. Topic is noun. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi topik itu tidak kata sifat, tapi kata benda. Ya, oke. Jadi di mana-mana topik itu adalah kata benda, bukan kata kerja, bukan kata sifat, gitu ya. Jadi kalau hanya satu kata beautiful, itu bukan bermakna topik. Gitu. Tapi kalau satu katanya dia adalah mountain, gunung, itu bisa bermakna topik. Bahwasanya dia mau cerita tentang gunung. Begitu. Dan tidak ada orang akan bercerita tentang beautiful, tidak ada. Beautifulnya masih ada beautiful mountain, beautiful girl, beautiful scenery, pemandangan yang indah. Nah, itu baru yang namanya topik. So, topic is a noun, harus kata benda. Ya, yang namanya frase berarti kelompok kata. Beautiful mountain. Oh, gunung yang indah, gitu ya. A beautiful scenery, pemandangan yang indah. Nah, itu bisa bagian dari topik. Karena dia adalah phrase, kelompok kata. A beautiful scenery, berarti tiga kata. Membentuk satu makna, yaitu satu kelompok kata yang bermakna gunung yang indah atau pemandangan yang indah. Nah, seperti itu. Ya. Kenapa kok disebut noun, Ma'am? Karena berakhirnya makna intinya adalah gunungnya. Makna intinya adalah pemandangannya. Nah, seperti itu. Jadi bukan indahnya yang menjadi poin. Kan itu kan? Nah, itu yang namanya topik. Terus ciri lain dari topik adalah topik is commonly and repeated written. Topik itu biasanya diulang-ulang dalam sebuah paragraf. Jadi katanya diulang-ulang, gitu ya. Misalnya dia katanya diulang sampai 3 kali. Kata water misalnya diulang sampai 3 kali, 5 kali. Nah, berarti that is the topic of a paragraph. Berarti water adalah topik. Nah, seperti itu. Itu adalah bagian dari ciri topik, ya. And then topic is also general words than others. Topik merupakan kata yang lebih umum daripada kata yang lainnya. Contoh misalnya,
Kata water itu berada di kalimat 1, ada. Water lagi ada di kalimat 2, ada. Water lagi ada di kalimat 3 juga ada. Loh, Mem, katanya topiknya water. Tapi kalimat 1, 2, 3 ada kata waternya semua. Berarti topiknya yang lebih general, berarti Anda harus memaknai kalimat yang lebih umum. Dari 3 kalimat tadi yang lebih umum, itulah kata topiknya. Itu. Jadi waternya berada yang lebih umum di kalimat yang pertama, 2, atau yang ketiga. Nah, itulah yang akan Anda pikirkan untuk menjadi topik. Nah, itu nanti ya, kita akan latihan nanti. Kemudian kalau topik sentence itu apa? What is the topic sentence? Topic sentence is the first sentence in a paragraph. Berarti kalimat topik itu berada di kalimat awal sebuah paragraf. It opens the paragraph, membuka sebuah paragraf, and the topic sentence states the main idea of a paragraph. Berarti topik sentence itu menyatakan gagasan utama sebuah paragraf. Berarti topik sentence itu adalah main idea. That is, it shows what the whole paragraph is about. Topic sentence is also called main idea. Oh, berarti topik sentence itu juga disebut main idea, gitu ya. The main idea is in the form of a sentence. Nah, yang biru-biru ini perlu menjadikan perhatian khusus, ya. Jadi kalimat yang biru ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Kalau topik itu berupa kata atau frase, kalau topik sentence itu berupa bentuk kalimat, dan itu harus ada subjek, predicate, objek, dan keterangan. Itu harus lengkap. Oke, berarti yang membedakan topik sama topik sentence adalah di kata dan kalimat. Berarti kalau Mas Mbak mau menyebut, what is the topic of the text? Oh, the topic is Rini has bought a flower in the market. Salah. Tuh, karena dia bentuknya kalimat. Kan itu. Kok topiknya menjadi Rini membeli bunga? Rini membeli bunga di pasar. Ya, salah. Itu namanya main idea. Tuh. Jadi kalau gagasan utama bentuknya satu kalimat full, tapi kalau topik tidak boleh, tidak dalam satu kalimat. Dia bentuknya hanya kata atau kelompok kata. Nah, ini yang menjadi poin, ya. Jadi Anda harus bisa membedakan nanti mana kata, mana sentence. Nah, sekarang kita masuk coba latihan. Ya. Memeka punya satu paragraf teks, hanya satu paragraf saja, gitu ya. Memeka hanya ingin Anda mencari dulu yang namanya supportingnya kan belum nanti. Memeka hanya ingin Anda mencari dulu yang namanya topik sama topik sentence dulu. Oke. Yang untuk supporting sama concluding-nya nanti. Ya. Kita akan cari di teks ini dulu mana sih yang disebut topik, mana sih yang disebut topik sentence. Dibaca dulu 3 menit. Sambil dicari topiknya di mana. Sesuaikan dengan teori yang ada di atas tadi. Oh, topik itu harus kata benda. Topik itu tertulis berulang-ulang. Nah, itu tadi harus diingat. Topik itu apa? Bentuknya kata atau kelompok kata. Nah, itu diingat-ingat. Ya. Kalau topik sentence berarti dia berada di awal paragraf. Kemudian bentuknya satu kalimat terdiri dari SPOK harus lengkap. Yuk, silahkan cari sekarang topiknya apa.
Sudah dibaca? Yuk, siapa yang mau menjawab kira-kira salah enggak apa-apa. Kan kita masih latihan ya. What is the topic of the text? Kira-kira topiknya apa di sini? Internet, Mam. Internet. Mam. Internet. Internet. Kata yang sering diulang-ulang itu internet apa di internet? Di internet. Di internet. Iya. Kalau kalimatnya itu ada artikelnya the atau itu harus diikutkan. Ya, dia berarti bentuknya frase, bukan bentuknya kata. Ya, jadi tidak boleh ditinggal kata the ini, gitu ya. So, the internet here is written how many times? Berapa kali di internet itu tertulis dalam paragraf ini? 3, 4, Satu di sini, di awal satu. 2, Dari kata first ini, it ini internet atau bukan? Di internet atau bukan? Di internet. Yes, Oke, Mam. berarti dua ya. Ya, karena dia menggunakan pronoun, kata ganti. So, it refers to the internet too. Berarti dua kali, terulang. Mana lagi? Dari kata second ini juga ada di internet. Berarti tiga kali. Mana lagi? Ada lagi? third, Third, oke. Di internet 4 kali. Terus lagi, yang terakhir, kalimat terakhir, di Di internet internet. 5 kali. Berarti kata di internet itu terulang 5 kali. Di awal paragraf, di tengah-tengah ada, di bawah ada. Nah, sekarang kata di internet ini berada di 5 kalimat yang berbeda. Which one is more general than others? Anda harus mencari yang paling general di internet yang mana? Yang kalimat pertama, kalimat kedua, ketiga, keempat, atau yang kelima? Di internet mana yang paling umum? yang Yang mana? ketiga, Mam. Ketiga, itu yang paling umum. Moso. Pertama. Iya, betul. Yang pertama. Mbak Eti, betul. Internet yang paling umum adalah internet yang kalimat pertama. Karena apa? Di sini kalimatnya adalah really important for three main reasons. Bahwa internet itu sangat penting karena 3 alasan. Nah, berarti ini 3 alasan ini dari first, second, third. Ini adalah bagian dari kalimat pertama. Betul enggak? Ya kan? Betul. Yes, Berarti Mam. yang paling umum adalah yang di sini, yang ada di kalimat pertama. So, the internet on the first sentence is the topic of the text. Lah berarti topik sentence-nya ada di mana? Ya of course di kalimat pertama, yaitu the internet has become really important for the three main reason. Ini berarti sekalian menjadi topik sentence karena di dalamnya ada topiknya. Oke, the internet is the topic, the internet sampai reason itu adalah topik sentence atau the main idea. Nah, sekarang berarti yang first, second, sama third yang ada di sini, sama in other words, itu berarti kalimat apa? Supporting, Mam. Supporting. That's good. Iya, nah itulah yang disebut dengan supporting sentences. Berarti supporting sentences itu dimulai dari kalimat berapa? Kalimat kedua. Good. Pasti supporting sentence akan diawali dari kalimat kedua sebagai pendukung kalimat utama. So the second sentence is supporting sentence to support the first sentence. Itu. Nah, sekarang kalau yang di sini ya di first, second,
Sama verb berarti ini supporting sentence 1. Ini berarti first. Supporting sentence 2 berarti dari second sampai dengan etc. Ini berarti supporting sentence 2. Supporting sentence 3 berarti third sampai dengan universities. Itu berarti supporting sentence 3. Lah berarti yang di sini ada kalimat yang nyesel ini namanya apa? Kalau first sampai dengan before ini namanya supporting sentence 1, berarti yang that is ini sampai dengan free ya, magazine online and for free, itu berarti namanya kalimat apa? Sisipan, Bu. Kalimat sisipan. Berarti namanya bahasa Inggrisnya tadi yang mana, Mas? Conclude. Supporting sentence. Oh, supporting sentence-nya kan tadi sudah ini toh, sudah first, second, and third. Itu supporting loh. Jadi ini Oh, 1, supporting 2, supporting 3, ini in other word-nya supporting 4. Tadi itu. Ya. Conclude Nah, sekarang kok di sentence. supporting concluding, apa? Miss. Loh, Concluding sentence. Masa langsung concluding? Kalau dalam satu Anda membuat skripsi misalnya, skripsi itu kan ada bab 1. Bab 1 itu adalah pendahuluan. Kan itu. Bagian dari bab 1 itu berarti namanya apa? Kan bab 1 ada bagiannya, ada latar belakang masalah, ada misalnya apa itu alasan pemilihan judul. Nah, seperti itu di bab 1 misalnya seperti itu ya. Oke, itu kalau contoh skripsi misalnya. Terus bawahnya lagi itu adalah selain alasan itu ada pertanyaan apa itu misalnya pertanyaan penelitian misalnya itu ya. Oke. Nah, kira-kira kalau dari bab 1 itu ada bagiannya. Nah, bagiannya itu disebut apa? Bagiannya dari bab 1 namanya subbab enggak? Ya, betul, subbab ya. Yes, Ma'am. Sebab. Nah, kalau di teks bahasa Inggris kan enggak ada subbab. Gitu kan? Adanya kalau di teks itu namanya supporting sentence, berarti kalimat pendukung. Masa ada sub-supporting kan nggak ada. Ini namanya adalah in supporting. Itu. Jadi kalau ada kalimat selanjutnya yang melanjutkan supporting, itu namanya tinggal ditambah in supporting sentence. Itu. Berarti dia kalimat pendukung untuk mendukung kalimat pendukung sebelumnya. Itu namanya in supporting. Ya. Jadi kalau yang kalimat ini supporting 2 second, dia tidak ada kalimat lanjutan, langsung ekstra titik langsung supporting 3. Kan itu. Oke, berarti di sini langsung in other words juga supporting 4 karena dengan kata lain ya gitu ya. Itu anyone can do free online courses in a variety of subject. Dia bisa melakukan kursus-kursus secara online bebas gitu ya dengan berbagai macam mata kuliah. Tuh. Oke. Kemudian yang concluding-nya berarti di mana dong? Kalau di sini namanya in supporting berarti concluding-nya berada di In short. iya, berada di paling bawah. Dengan kata kunci ini ada kata in short. Apa maknanya in short? Singkatnya. Simpulan. In short bisa bermakna kesimpulan, bisa bermakna singkatnya, gitu ya. Singkatnya, internet itu beyond doubt. Apa itu beyond doubt? Tidak diragukan lagi, ya. Jadi beyond doubt itu tidak diragukan lagi sebagai essential and valuable tool, merupakan alat yang sangat penting dan sangat berharga di saat sekarang atau di zaman sekarang. Nowadays, gitu ya.
Oke, jadi internet merupakan sesuatu yang sudah tidak diragukan. Bahwasanya dia jadi alat yang betul-betul berharga, gitu ya. Oke, this is about the concluding sentence. Berarti ciri-ciri kalau kalimat penutup tuh cirinya apa? Ada apa? Selain in short, selain singkatnya, kemudian ada finally, gitu. Akhirnya, nah seperti itu mesti dia concluding, finally, gitu ya. Terus ada lagi, in conclusion, nah, seperti language presentation kemarin, ya, ketika Anda apa itu presentasi kan ada kata in conclusion, nah, berarti itu juga menutup, gitu ya, sudah mengawali untuk concluding, gitu kan? Atau boleh pakai selain in conclusion, boleh pakai last but not least, nah, last but not least, gitu kan? Anda bisa menggunakan itu ini yang akhir, tapi bukan berakhir ya gitu kan. Oke, berarti Anda sudah mau menutup. Last but not least, nah itu merupakan bagian-bagian ciri-ciri untuk menutup. Ada lagi in summary ya. Sebagai kesimpulan, in summary boleh ya. Finally, at last, nah itu bagian-bagian dari kalimat penutup. Akhirnya, gitu ya. Nah, itu adalah contoh-contoh awal kalimat untuk menutup. That is conclusion. Nah, berarti di sini kita sudah paham dalam satu teks ini the internet is the topic. Topic sentence is the internet has become really important for the three main reasons. Itu topik sentence-nya. Supporting sentence, there are three supporting sentences. First, second, and third. Ditambah lagi, for supporting sentences, tambah in other words. Itu boleh. Tapi kalimatnya harus, Mem kalau jawab nanti apa ya tulisannya ditulis semua panjang-panjang begini. Tidak usah. Anda hanya menjawabnya nanti caranya supaya tidak nulis banyak, yaitu supporting sentence one ditulis first saja, kemudian tengahnya dikasih titik 3, belakangnya ditambahi ever before. Itu sudah mereka paham bahwasanya titik 3-nya adalah kalimat lanjutan dari first. Itu cara menjawab dengan tidak banyak menulis. Ya, kalau membaca. Karena tujuan Anda hanya reading. Tujuan Anda hanya membaca, bukan banyak menulis. Okay, this is the way how to answer. Okay, bagaimana untuk menjawab. Supporting sentence-nya sudah ada 4. So, the concluding sentence is in short, kasih titik 3, and then tool, no ways. Itu sudah menunjukkan kalimat concluding sentence. Dan mereka sudah paham, oh awalnya in short, belakangnya tuh, oh berarti kalimat ini. Nah, seperti itu. Jadi orang usah ditulis kabeh saking sregepé nulis gitu ya. Oke. Mas Isno, besok kalau UAS nggak boleh banyak nulis ya Mas. Jawabannya singkat-singkat saja, cekak awas benar. Tuh. Tidak usah seperti presentasi kemarin tuh banyak sekali ya, kan? Mereka tidak kasih opah nulis loh ya. Oke. Jadi Siap, tidak Mam. ada. Dirungokke Mas Isno, ora pehne semangat. Yang sedang menulis boleh, tapi nanti kalau itu subjeknya writing, nah itu baru menulis. Tapi mereka subjeknya bukan writing gitu ya. Subjeknya adalah speaking and reading, kan itu kan? Hanya ngomong aja sama membaca. Kan itu. Kalau membaca nulisnya singkat-singkat saja. Seperti tadi, kasih titik 3 awal dan depan. Nah, sudah, mereka sudah paham. Sekarang kita akan latihan. Kalian saya kasih 3 paragraf untuk mencari mana topik. Nah ini ya, ini latihan pertama. Yang dicari topiknya, topik sentence, supporting, paragrafnya pendek sekali. Hanya berapa kalimat ini? 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5 kalimat. Ya.
Topiknya apa? Topik sentence-nya apa? Supporting-nya apa? Concluding-nya apa? Berarti nanti kalau ada paragraf yang meme katanya concluding sentence-nya apa tapi tidak ada, berarti jawabnya apa? Kan ada paragraf yang tidak ada penutupnya. Kan itu. Berarti kalau meme katanya concluding sentence is titik-titik, berarti Anda jawabnya titik-titiknya ini jawabnya apa? Jawabnya there is no concluding sentence. Gitu. Orang mau concluding sentence is dicoret ngono tok. Lah maknanya dicoret yo apa kan itu ya. Oke. Jadi tidak hanya kalau tidak ada tidak boleh hanya dicoret aja. Jawabannya there is no. Nah, harus ada gitu. There is no concluding sentence. Tidak ada concluding sentence. There Yang is tidak not any. Jadi yang Kalau tidak hanya ada nothing aja gimana? apa? Kalau hanya nothing gitu, nggak ada, itu Oh, aja. kalau kalau nothing itu jawaban untuk spoken ya, bukan untuk yang written. Kalau spoken misalnya Mbak Mbak apa itu Mbak Heti ditanya, do you have money? Nothing, gitu aja sudah cukup kan itu kan? Nggak punya uang, nothing gitu kan? Tapi kalau ditertulis, do you have money? Mbak Heti jawabnya harus I have no money. Nggak boleh hanya dijawab nothing, nggak boleh. Tuh. Jadi jawaban tertulis sama jawaban spoken itu beda. Lebih singkat-singkat jawaban spoken memang, gitu ya. Tapi kalau jawaban tulis harus lengkap. Nah, itu ya. Seperti kita menulis artikel itu sama kita omongkan secara presentasi, mesti kan banyak nulis artikelnya daripada presentasinya, gitu ya. Karena presentasi itu adalah bagian dari apa itu istilahnya gambaran dari artikelnya. Tapi artikelnya harus lengkap, tulisannya harus grammarly check, gitu ya, harus strukturnya betul-betul tuh. Ya, artikel bahasa Indonesia juga seperti itu. Ketika Mbak Eti bicara bahasa Indonesia tuh santai aja, nggak usah pakai bahasa Indonesia dengan yang penting paham is oke okay, kan itu kan. Tapi kalau menulis artikel dalam bahasa Indonesia itu nggak boleh sama dengan bahasa bicara. Nah, nggak boleh, beda. Nah, jadi bahasa chat Anda, chatting WA, itu kan Anda typing menulis, tapi dia adalah spoken text, bukan written text. Karena itu adalah bicara Anda yang dituangkan di dalam WA. Tapi kalau written text itu adalah seperti koran, itu namanya written text. Majalah, itu namanya written text. Ya. Jadi bahasa majalah yang tertulis sama bicara Anda ketika diwawancarai itu beda. Tuh, nggak sama. Paham ya? Oke. Sekarang praktis 1, 2, 3 Memeka kasih waktu praktis 1 hanya 3 menit. Oke. Ditulis dulu di situ di kertasnya masing-masing ya. Nanti apa itu menjawabnya di chat nanti bareng-bareng setelah paragraf 1, 2, 3 selesai. Ya. Berarti tinggal paragraf 1 A, B, C, D gitu jawabnya. Seperti tadi Memeka bilang tidak usah full nulis kalimatnya. Dikasih titik 3 di tengah. Ya. Misalnya topiknya adalah misalnya a wonderful time. Kalau topik ya lengkap nulisnya a wonderful time. Tuh. Tapi kalimat topiknya yang ada di sini mem semuanya. Nah, nulisnya gimana? Ya sudah, nulisnya berarti summer titik 3 at West Beach. Sudah selesai. Tuh. Oke, 3 menit dari sekarang untuk paragraf 1. Carilah 4 kalimat itu. Silakan.
Oke, sekarang kita jawab sama-sama dulu ya. Jadi nanti tugas Anda hanya 2 paragraf saja yang akan dimasukkan ke chat. Nah, sekarang kita jawab sama-sama dulu. Sekarang mereka minta Mas Rahmat yuk menjawab. Topiknya apa Mas Rahmat? Topik saja yang dijawab. Topiknya beach, Mm-mm. pantai. It is beach with topic sentence is beach, Topik sentence is beach. beach. Hanya beach saja. Hmm, Nami. Hanya beach saja. Yes. Yes, oke. Terus sekarang coba nanti kita bahas sama-sama ya. Mbak Mbak Ria, topik sampelnya apa Mbak Ria? Iya, ma'am. Summer is a wonderful time to spend at West Beach. Oke, summer is a wonderful time to spend at the West Beach. Oke, thank you. Kemudian supporting sentence-nya. Mbak Fitri, supporting sentence-nya mana Mbak Fit? Mana Mbak Fitri supporting sentence-nya? It is a beach with It is a beach with a light color soft sand. Ya, Mbak Fitri itu. yes. Oke. Lanjut, yang concluding sentence-nya Mas Isno. Concluding sentence-nya ada enggak, Mas? Yes, ma'am. This is a fun beach for people of all age. Oke, itu concluding-nya ya. Yes, ma'am. Oke, good ya. Untuk yang tadi topiknya itu tidak hanya beach sebenarnya ya. Kan ini namanya dia West Beach. Kalau beach itu kan general. Kan itu. Nah, tadi mereka bilangnya di sini kalau dia ada namanya ya harus ada namanya dong. Kan itu. Walaupun di sini dia diulang dengan kata apa? West Beach diulang dengan it. Kan itu kan? Diulang lagi dengan kata mana lagi? Ini a fun beach. Nah, itu kan berarti West Beach itu diulang 3 kali. Ya, dia dengan kata yang berbeda. West Beach itu sendiri, it itu adalah West Beach-nya, kemudian a fun beach itu juga West Beach. Jadi hanya West Beach saja yang a fun beach. Itu. Nah, jadi dia yang paling general yang mana? Yaitu yang di atas. Ya, West Beach-nya. Karena ini Fun Beach sudah satu. Bagian dari West Beach. Ini juga bagian dari mengulang West Beach. Nah, seperti itu. Oke. Jadi topiknya is West Beach. Tidak hanya beach saja. Gitu ya. Topik sentence-nya betul, Mbak Ria. Yaitu mulai dari summer sampai sini. Kemudian supporting-nya betul dari mulai it is sampai dengan soft sand. Kemudian concluding-nya betul Mas Isna dari kata this is sampai of all ages. Itu. Sekarang paragraf yang kedua. Ya, nanti yang belum jawab harus jawab. Oke, mereka lanjutkan paragraf selanjutnya. Paragraf 2. Yuk, yang belum menjawab berarti topiknya nanti yang jawab Mas Pungki, kemudian Mbak Anissa, itu topik senternya, kemudian Mas Aksan, itu supportingnya, kemudian Mbak Heti, itu concludingnya. Oke. Itu paragraf 2. Silakan dikerjakan dulu untuk paragraf 2. Ini masih jawab sama-sama ya, belum individual.
Ya kan, Mas Pungki, Mbak Anissa, Mas Aksan, sama Mbak Happy. Oke, yuk Mas Pungki. Topiknya apa Mas Pungki? Yes, ma'am. The topic is McDonald. Oke, betul. The topic is back. Terus, topik sentennya silahkan. Mbak Anissa. Topic sentence is McDonald is the king of a subgroup of restaurants called fast food restaurants.
Okay, very good, betul. Mas Aksan now supporting. Okay, Mom, I will try. Changes are, no matter where you live, there is a McDonald's restaurant near you. There are even McDonald's in the Soviet Union. No, McDonald's is trying something new. It is called McDonald's Express, and there is a test site in Peabody, Massachusetts. It is part of a mobile gas station. This allows you to fill up with gas and fill up on food at the same time. Thanks, Mom. Oke, thank you ya. Supporting sentence-nya betul ya, itu semua adalah supporting sentence, tetapi ada kelebihan satu itu tadi. Yang this allows you to fill up with the gas and fill up on food at the same time itu bukan supporting. Oke. Sekarang kira-kira Mbak Heti ada concluding sentence-nya nggak Mbak? Concluding sentence is that there is nothing to show for it. Yang mana Mbak Heti? Kalimatnya? Concluding sentence is that there is nothing to show for it. Nggak ada. Intinya. Oke. There is no concluding sentence. Oke. Apakah benar there is no concluding sentence? Di sini Aku what tadi will agak they rancu. think? Apa tadi? Siapa yang mau menjawab? Mencoba menjawab. Agak rancu, Mam. Tadi tak pikir kayak this allows you ini masuknya ke concluding sentence, Mam. Ya, agak rancu ya. Jadi ketika di sini poinnya adalah it is a part of a mobile gas station, itu masih masuk ke sini. Masih masuk ke McDonald's Express ya. Karena di situ ada ditempatkan yaitu mengenai pom bensin gitu ya. Ada pom bensin di McDonald itu. Jadi ketika makan ya, yang dibensini tidak hanya orangnya, mobilnya juga dikasih bensin gitu kan. Nah, kalimat terakhir ini this allows you to fill up with the gas and fill up on food at the same time. Ini adalah sudah masuk simpulan. Tuh. Jadi dalam hal ini ketika Anda di McD, Anda bisa apa? Memenuhi bensin mobil Anda dan juga bisa memenuhi makanan Anda pada saat yang bersamaan. Jadi bensinnya orangnya juga bisa makan di McD, bensinnya mobilnya juga bareng bisa diisi semua. Nah, itu. So this is a concluding sentence, bukan tidak ada. Nah, yang dimaksud dengan concluding kenapa ini mem? Katanya tadi yang terakhir. Karena terakhir di sini question mark, berarti kan ya terakhirnya sebelum question mark. Nah, ini masih ada karena dia bagian dari penutup. Karena di situ Anda bisa makan dan bisa beli bensin. Nah, itu. Di kriteria ini, paragraf 2. Jadi yang question mark ini dia hanya what will they think of the next gitu. Berarti dia bertanya kepada the reader. Penulisnya bertanya kepada the reader. Kalau dia pembacanya berkunjung ke McD, dia mau ngapain? Apa yang Anda pikirkan tentang itu? Gitu. Suka enggak? Nah, gitu ya. Kalau tempat seperti itu bisa makan, bisa isi bensin. Nah, itu dia menanyakan opini dari pembaca. Okay, so the concluding is here. Nah, jadi penutupnya ada di sebelum question mark, sebelum pertanyaan ini. Oke, masih ada, gitu ya. Sekarang yang ketiga, ini jatahnya Mbak Ata ini paragraf 3. Ya, Mbak Ata topik silahkan. Kemudian Mas Suswaluya yang topik center. Silahkan Mas. Dibaca dulu.
Oke, yuk Mbak Ata, topiknya apa Mbak Ata? The hazard of noise, ma'am. Kata yang sering muncul apa Mbak? Noise-nya atau the hazard-nya ikut? Hazard-nya ikut Mbak? Noise-nya, ma'am. Noise-nya, Noise-nya. kebisingannya. Yes. Oke. Yang paling banyak diulang-ulang ada kata noise, noisy, kemudian ada noisy lagi, kemudian ada lagi yang paling banyak noisy ya. Yes, ma'am. Oke. Kemudian noise itu 2 kali. Di sini noise can reduce noise pollution. Berarti yang paling utama itu adalah noise-nya atau noise pollution-nya, Mbak? Noise pollution, ma'am. Iya. Topiknya cenderung pada noise pollution ya. Jangan the hazard of noise ya. Jangan bahayanya noise, tapi adalah polusi suaranya itu topiknya. Ya. Oke. Jadi noise pollution is the topic. Berarti topik senternya mana masuk selalu ya? Masus? Masus ada di sini. Orangnya ada kok. Mana? Jawab di chat, Oh, Mam. jawab di chat suaranya. Oke, topik senternya ada di D can titik-titik at modern level. Oke, itu bukan apa topik center ya, Mas. Topik centernya ya ada di noise pollution-nya ini. Ini topik centernya di awal kalimat. Consumer titik-titik sampai in many ways. Karena noise pollution-nya kan ada di kalimat pertama. Jadi topik sentence itu harus ada topiknya. Itu. Kalau topiknya di noise pollution ya berarti topik sentence-nya ada di sini. Sangat mudah sekali untuk mencari topik sama topik sentence. Lah, teks ini itu tidak ada concluding-nya. Jawabannya there is no concluding sentence. Karena apa? Di paragraf ketiga tidak ada penutupnya karena kalimat terakhir masih they can learn to avoid shouting. Mereka bisa belajar untuk menghindari berteriak, to close the door without slamming them, menutup pintu tanpa membanting, and to play radio, TV, stereo, dan memainkan radio, TV, sama stereo pada volume sedang. Itu baru cara untuk menghindari polusi suara. Berarti di sini belum menutup dia. Berarti di sini dia masih to be continue. Jadi jawabannya concluding sentence-nya adalah tidak ada. Oke. Latihan keempat ini yang dijawab di chat ya. Masing-masing harus menjawab di chat. Hanya 1 paragraf saja. Oke, hanya ini saja. Silahkan cari topik sentence, supporting, concluding. Silahkan ditulis di chat. Langsung 1 jawaban. Waktunya hanya 5 menit untuk menjawab. Ya. Iya, Mbak. Baca 1 paragraf kan cepat. 2 menit selesai, Mas Isno. Yes, ma'am.
2 menit lagi. Yuk, silakan segera dimasukkan di chat jawabannya. Ayo, Mas Aksan jangan satu-satu. Masukannya langsung. Jangan di-enter dulu. Ngirimnya apa? Pakai direct direct cek boleh. Pakai langsung ke saya juga boleh. Tidak tidak to everyone tapi langsung ke mereka. Oke, Mbak Ria sudah, Mas Rahmat sudah, ya, kurang 9 orang lagi. Oke, Mbak Eti. Supportingnya satu aja, nggak usah banyak-banyak, Mbak Eti. Supportingnya satu aja, nggak usah ditulis semua. Mereka mintanya satu kok. Satu kalimat. Satu kalimat saja, nggak usah banyak-banyak. Oke, Mas Isno sudah. Good. Kemudian nanti Mas Aksan sudah. Oke, good. Masih 5 orang, kurang 6. Tuh, 2, 3. Oh, kurang 5 orang lagi. Kurang 5 orang lagi. Kurang Mbak Fitri, Mas Pungki, Mbak Anissa, Mbak Atta, sama Pak Sus. Oke, Mas Pungki sudah. Thank you. Next, kurang Mbak Fitri, Mbak Anissa, Mbak Atta, Mas Pak Sus.
Oke, Mbak Ata sudah. Thank you, Mbak Ata. Lanjut, kurang 2 lagi. Kasus sama Mbak Anissa. Mbak Fitri belum? Oh, Mbak Anissa sudah. Oke, thank you. Tinggal Mbak Putri. Mbak Fitri, maaf. Mbak Fitri sama Kasus. Oke, Wasus sudah. Thank you. Kurang Mbak Fitri aja berarti. Mbak Fitri, I'm waiting, and then we are going to close our meeting. Mbak Fitri, sampun? Sudah, Mom. Sudah, oke. Mbak Fitri, mana? Oh iya, sudah. Oke, thank you. Yes, that's one. Jawaban yang benar adalah, ya, topiknya yaitu a pet atau pets. Pets-nya harus pakai yang S ya. Oke. Jadi malah yang justru yang betul adalah yang a pet yang berada di atas, yang ada di awal kalimat, gitu ya. Itu adalah a pet. Dan topik senternya juga di awal, yaitu mulai dari a study at one present soul, itu sampai dengan caring person, gitu ya. Kemudian supportingnya mulai kata another study, ya, itu sudah mulai supporting. Kemudian concluding-nya itu ada di animals dan ada kata itu ya. Jadi lengkap, ini semua ada, gitu ya. Oke, jadi semua jawabannya ada semua ya, dari mulai topik sampai dengan concluding. Oke, thanks enough for today's meeting. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Nanti yang tidak masuk saya share recordnya, saya berikan link gitu ya, link YouTube untuk private gitu ya, private apa itu video sehingga bisa ditonton ulang dan dipelajari lagi bagi yang tidak masuk, karena yang tidak masuk nanti dapat tugas gitu ya. Oke, thank you so much and please open your camera. We are going to take a picture together. Kita screenshot. Masus bisa dibuka kameranya nggak, Masus? Kalau suaranya nggak bisa, kameranya bisa dong. Masa dua-duanya nggak bisa? Masus? Sorry, ma'am, kamera rusak. Ya Allah. Beli Jangan kamera. beli kamera, beli sound gitu ya. Masa rusak terus setiap pertemuan gitu ya. Oke, nggak kelihatan wajahnya terus. Oke, now we'll try to count. 1, 2, 3. Smile, I love you. Oke, thanks a lot for today's meeting. Thank you so much. Selamat tahun baru ya. Tahun barunya bukan tahun baru Islam ya, tahun baru kita kan apa itu masih Muharram nanti ya. 1 hari lagi. Tahun barunya tahun baru Masehi. Oke, kita ketemu lagi tahun depan gitu ya. Kan tahun depan, minggu depan sudah gitu ya. Oke, thank you so much and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Thank you, warahmatullahi ma'am. wabarakatuh. Thank you, ma'am. Yes, thanks too. I will close the Zoom meeting. Selamat Sabtu pagi ya, Mam. semuanya. Gimana Mas Aksan? Gantinya Sabtu pagi kata anak-anak, Mam. Kalau nggak bisa, Mam.
Kalau nggak bisa gantinya Sabtu pagi. Oh gitu. Sabtu terus Mas Hasan. Ini nggak Awak ada. mancing Sabtu terus ya. Nggak bisa Kalau yang nyuci, Mas. Raiso nanti nggak bisa mancing. Orang Ini iso nggak ada mancing, link Mam. absensinya ya, salah ya, Kamis. Mam. Biasanya salah Kamis kok. Mem, Oke. Nggak ada. link Ya, presensinya nggak ada, Mem. link presensinya nggak ada. Ini link presensinya mereka pakai screenshot aja. Bahwasanya membuktikan Anda datang, gitu kan? Oh, Sama tapi di SIM ada ya, sertifikatnya. Mem? Di SIM tadi sudah ada kan? Sudah diklik kan tadi kan? Oke. Ya sudah, itu buktinya aja. Kan biasanya ada link sendiri lah. Tadi Pak Bagus saya cek juga nggak respon. Pak Bagus ya sudah. Nanti record ini aja yang menjadi bukti untuk kelas kita. Kan gitu kan? Oke, saya tutup Zoom-nya. Adanya Terima Putus kasih Rahmat. semuanya. Selamat bermalam minggu dan merayakan tahun baru dengan seluruh keluarga. Yang tenang. Oke. Terima kasih.